Ayah, jadi banyak nih sebenarnya yang nanyain. Ayah kan sudah 67 tahun, terus kemudian masih sering jogging. Betul. Terus banyak yang bilang awet muda. Terus kelihatan sehat, pokoknya bugar gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya banyak yang penasaran. Apa sih rahasianya gitu? Kiat-kiatnya apa? Padahal kan selama 15 tahun kan menjabat, sibuk sekali. Dari pagi sampai pagi lagi kegiatan. Istirahat juga seringnya di mobil gitu ya. Terus tapi masih kelihatan seger aja gitu. Apa ya? Itu sebenarnya apa sih kiatnya gitu? Iya. Kegiatannya misalnya kayak kegiatan dalam satu hari itu bangun tidur jam berapa, terus bangun tidur tuh ngapain? Iya. Nah, terus habis itu kegiatan dalam satu hari, mungkin bisa di-sharing, diceritakan. Iya. Saya alhamdulillah setelah saya pensiun, saya menikmati hidup ini, hidup yang tanpa beban, jabatan yang tanpa batas. Jadi saya bahagia sekali karena saya menjalani tugas itu dari mulai wakil sampai bupati 15 tahun. Selamat dan sehat, alhamdulillah. Nah, ini kebiasaan sih ya. Kebiasaan waktu saya masih kecil dulu dibangunkan oleh ayahanda Haji Abdul Muhyi, mbahmu itu. Jadi supaya bangun pagi. Untuk apa bangun pagi? Untuk sholat. Habis sholat, terus kita mandi. Lah inilah kegiatan waktu kecil. Nah ini terus dilanjut sampai ke saya dewasa. Sampai di usia saya umur 24 tahun. Saya 24 tahun lantas menikah. Begitu menikah, kebiasaan, habit yang diwariskan oleh ayahanda saya teruskan. Saya bangun pagi, sholat, lantas olahraga. Nah, olahraga itu saya lakukan dari muda. Untuk apa? Saya lagi mempersiapkan untuk hari tua. Supaya di hari tua itu saya tetap sehat. Itulah kiat-kiat. Sebenarnya cuma sederhana saja. Iya. Jadi bangun tidur subuh. Iya. Terus habis itu mandi. Betul. Olahraga. Dan sama mama ya biasanya. Dulu waktu kecil sih memang sering banget ayah itu tiba-tiba 4:30 udah pergi sama mama. Iya, kamu ditinggalkan. Iya. Terus nyampe rumah buka toko. Iya. Mandi lagi, buka toko, sarapan sama anak-anak. Terus ya udah kerja gitu ya. Iya, itu juga berarti habitnya sampai menjabat pun masih terus seperti itu teratur ya. Iya, betul. Bangun tidur pagi, subuhan, olahraga, terus aktivitas. Kerja. Ya jadi kan kegiatan pagi itu udah ya sampai siang, nanti ayah istirahat tuh biasanya kan siang ya. Nah itu istirahatnya gimana sih ya, istirahat yang seperti apa sih yang selama ini ayah lakukan, kok bisa sampai malam itu kok masih segar gitu, masih bisa beraktivitas gitu. Jadi setelah kita bekerja, berolahraga, kita itu sebetulnya badan ini, raga ini itu perlu diistirahatkan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau menyayangi badan ini ya kita harus istirahat. Maka saya istirahat itu waktu dulu masih bisnis, saya istirahat di rumah, di kamar, tidak boleh ada yang mengganggu. Tapi begitu saya sudah mulai menjadi bupati, karena aktivitas sangat padat, mobilitas sangat padat sekali, saya istirahat di kantor. Saya sempatkan, saya habis sholat duhur, saya tutup kantor, kecuali ada yang penting sekali. Saya paling minimal itu 30 menit. Tidak perlulah waktu berjam-jam untuk tidur siang, cukup 30 menit. Tapi istirahat ini istirahat yang berkualitas.
jangan mikir apa-apa, lepas, los apa saja, pekerjaan los apa saja, sudah yakinlah dengan beristirahat yang berkualitas, pasti badan akan pulih kembali. Nah, setelah kita pulang kantor, kita mulai lagi istirahat, bersenda gurau. Untuk apa? Nanti malam kita istirahat juga diperlukan lagi, karena untuk persiapan besok bangun pagi, sholat, olahraga, dan kerja lagi. Ya, jadi harus istirahat. Terus ya selama ini kan kegiatannya yang sangat banyak gitu ya. Bahkan sekarang waktu pensiun pun juga masih banyak kegiatan ya kayaknya ya. Iya benar, kegiatan. Nah, terus kemudian, nah itu gimana sih caranya selama ini memanajemen stres? Kayak misalnya kan seharian kerja banyak yang dipikirin, kemudian badannya capek, walaupun beberapa kali kan memang sebetulnya sakit gitu ya, sakit sampai pasang ring jantung. Tapi berulang lagi, badannya kembali segar lagi, terus kemudian aktivitas yang segudang lagi bisa dikerjakan lagi, sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Itu manajemen stresnya itu seperti apa gitu yang dilakukan? Iya, saya pertama waktu saya sakit ada yang memperingatkan. Siapa yang memperingatkan saya? Pertama istri saya, Ibunda Teti Latiningsih. Kedua anak-anak saya, termasuk kamu yang jadi dokter. Kan jawabannya, pertanyaannya satu ke saya, ke ayah. Ya, untuk apa ayah punya jabatan? Untuk apa ayah kaya? Tapi ayah sakit. Nah ini. Tapi untuk apa ayah sehat? Tapi juga miskin. Nah ini antara sehat dan sukses ini harus berhubungan, bergandeng tangan, saling mengkait. Maka saya untuk menghadapi stres pertama ini, yaitu saya hiburan pertama saya jalan. Kalau nggak jalan naik sepeda, nggak naik sepeda renang, terus pergi makan dengan teman-teman, senda gurau, tertawa, dan ini. Dan kalau setelah kerja penat sekali, saya kadang ngundang teman-teman. Waktu masih menjabat, saya ngundang pejabat. Gaplean yuk, kita gabaran hiburan, tertawa, mengerjain. Lah, ini yang membuat saya itu senang, karena dengan tertawa itu akan menambah umur panjang, akan menjadikan sehat. Nah, yang lebih penting lagi, bukan hanya hiburan, bukan hanya main gaple, bukan hanya naik sepeda dan lain-lain, tapi juga ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Pertama, pola makan. Ini penting nih, pola makan. Walaupun hiburan saya untuk mengandung stres, saya kadang-kadang mengajak makan, tapi teman-teman yang suruh makan. Biar teman-temannya kayak yang suka ikut saya ya gemuk-gemuk. Nah saya, kenapa? Saya udah pasang ring, masa saya suruh makan? Ya nggak bisa. Nah itu hiburan salah satu. Nah yang kedua, hiburan lagi, kadang-kadang kita, walaupun saya jadi bupati, dulu ada kepala dinas saling meledek, ejek-ejekan. Ya untuk apa? Untuk kita naik imunnya. Maka saya kadang-kadang kangen, gembira dengan teman-teman, ingin saling ledek-ledekan lah, seperti itulah. Berarti kangen kebersamaannya ya, yang memang dari dulu udah seperti keluarga ya. Jadi hampir setiap hari itu bercanda ya. Iya. Termasuk saya bercanda dengan mama. Dengan mama itu sering saya candain. Saya olahraga, saya udah ini, saya ganteng. Kalau mama nggak olahraga, nanti aku bisa nikah lagi loh. Dia tertawa. Tapi akhirnya ikut. Tapi memang sebetulnya mama juga aktif kan. Dari dulu juga aktif, tapi mungkin karena tugasnya kan beda, jadinya sekarang sering nggak barengnya gitu ya.
tapi tetap kalau ketemu berkualitas. Terus habis itu sebetulnya yang ayah rasakan tuh selama ini kan ayah beraktivitas seharian, terus kemudian ayah olahraga juga. Nah itu kalau misalnya nggak olahraga itu rasanya seperti apa sih di badan? Nah terus soalnya banyak ya yang mikir kalau misalnya sudah aktivitas seharian itu udahlah nggak usah olahraga, orang kita kan udah bergerak setiap hari nih, seharian udah bergerak nih badannya. Itu menurut ayah gimana? Ya inilah bedanya. Jadi ada orang yang tidak bisa membedakan antara olahraga dengan bekerja. Jadi kalau orang yang sudah bekerja seharian itu dianggap itu sebagai olahraga. Padahal bekerja itu adalah fungsi untuk hidup. Lah fungsi hidup itu siapa? Fungsi hidup itu adalah untuk bekerja, ya. Terus merawat diri, terus menjaga diri, sosialisasi, berteman, berkawan, dan kegiatan-kegiatan lain yang direncanakan bahkan tiap hari tanpa putus. Nah itu untuk apa? Untuk hidup. Nah tapi kalau berolahraga itu apa? Untuk menyayangi badannya. Karena olahraga kan untuk apa ya? Kita merawat badan. Jadi yang sesungguhnya kita miliki adalah raga ini. Maka raga ini harus dirawat. Kalau raga ini disayangi dan dirawat, sehat, berarti kita bahagia dan bisa bekerja. Nah, untuk bekerja dan berolahraga itu juga ada erat kaitannya. Jadi olahraga kan untuk sehat. Kalau sehat berarti untuk bekerja. Ya, jadi olahraga ini menunjang aktivitas sehari-hari yang biar bisa nanti dengan olahraga kita bisa sehat sehingga bisa aktivitas sehari-hari ya, udah bisa bekerja, merawat diri, melakukan aktivitas sehari-hari, bersosialisasi gitu ya. Bahagia. Jadi pesan-pesannya apa nih ya untuk generasi muda dan orang-orang yang udah generasi seusia ayah nih 67 tahun ya, udah lansia. Jadi saya pesan ya kepada anak-anak muda dan juga pertama anak-anak muda. Jadi berolahragalah sejak muda. Jaga badan sejak muda. Untuk apa? Untuk nanti di hari tua, di usia seumur saya 67 tahun itu tetap sehat. Karena kita sudah menjaga badannya dari muda. Jangan sakit di hari tuanya. Nah, itu yang penting. Terus yang kedua itu selagi masih muda harus belajar. Selain belajar harus sehat. Selain sehat harus bekerja. Untuk apa bekerja? Untuk tabungan di hari tua. Begitu di hari tua kita sakit, kita punya tabungan. Kita mau tengok cucu bersenang-senang, kita punya tabungan. Dan kita mau kemanapun punya tabungan. Tapi juga dengan pengalaman kerja tadi, di hari tua itu ternyata banyak manfaatnya. Masih dibutuhkan oleh teman-teman, oleh orang yang membutuhkan. Dengan pengalaman-pengalaman tadi, maka bekerjalah di hari muda. Nah, yang ketiga, yang lebih penting lagi apa? Yang lebih penting lagi adalah menjaga, merawat silaturahmi. Jadi supaya apa? Supaya hidup kita itu jangan kesepian. Jadi kalau hidup di tua itu kesepian karena ditinggalkan kawan-kawan, tidak pernah bergaul, maka kita lawat persahabatan. Saya melawat persahabatan dari mulai yang teman-teman TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah. Nah, termasuk teman-teman yang kemarin saya menjabat bupati, kita lawat itu. Ada yang lebih penting lagi apa? Apa tuh? Waktu. Kita punya waktu. Saya pensiun. Saya punya waktu untuk pensiun. Maka ketika banyak orang menawarkan jabatan, termasuk menjadi anggota DPR, menjadi komisaris, menjadi apa, saya menikmati, mengerti pekerjaan, yaitu jabatan saya sekarang, yaitu jabatan yang tanpa batas. Batasnya mati nanti. Nah, itulah pesan saya kepada
anak-anak muda dan orang tua. Tetap sehat. Pertama yaitu kita jaga kesehatan, olahraga terus. Kedua adalah kita bekerja untuk di hari tua. Ketiga adalah dengan pengalaman ini kita bisa bergaul dan jaga rawat pertemanan. Mumpung ada waktu, mumpung masih dikasih waktu, entah sampai kapan tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Terima kasih, sehat, bahagia, dan sukses.